Kelurahan Teluk Dalam menjadi salah satu dari 8 kelurahan di Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kelurahan ini memiliki luas 225 hektar yang mencakup sungai, perbukitan, lahan, gambut, serta wilayah perkampungan yang dihuni oleh masyarakat Teluk Dalam. Berdasarkan data monografi kelurahan pada tahun 2023, total jumlah penduduk Kelurahan Teluk Dalam mencapai 884 jiwa dengan 292 jumlah kepala keluarga yang terbagi menjadi 7 RT. Fasilitas publik yang ada di kelurahan ini ialah kantor kelurahan, 1 masjid, 2 musola, dan 1 pusban. Selain itu, dalam bidang pendidikan, Kelurahan Teluk Dalam memiliki 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah pertama. Saat ini, Kelurahan Teluk Dalam dipimpin oleh Bapak Samsu Rizal selaku lurah yang menjabat di Kelurahan Teluk Dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nama saya Samsu Rizal SPDMM. Saya menjabat sebagai lurah Kelurahan Teluk Dalam dari Januari 2022 sampai sekarang. Mengenai sejarah Kelurahan Teluk Dalam, Pak Lurah mengatakan bahwa dulunya pada tahun 1960, Kelurahan Teluk Dalam masih berstatus sebagai kampung yang memiliki kepala kampung. Jadi sekarang berjalan waktu, Teluk Dalam dari 1980 sudah berstatus sebagai kelurahan. Jadi dari sekarang statusnya Kelurahan Teluk Dalam ini adalah menjadi kelurahan ikut Kutai Kartanegara. Selain lurah yang menjabat, di Kelurahan Teluk Dalam juga terdapat kepala adat yang dihormati oleh masyarakat. Kalau peran yang ketua adat itu di sini selaku pertama mitra kerja kelurahan, yang kedua masalah masing-masing di suku. Nah, alhamdulillah di sini kita jadikan satu aja. Ada berbagai suku dan ras yang ada di Kelurahan Teluk Dalam. Namun hal tersebut tidak menjadikan perbedaan sebagai halangan untuk berkegiatan sehari-hari dan hidup bersama sebagai masyarakat Teluk Dalam. Dengan banyaknya sumber daya alam yang ada di sekitar, menjadikan kelurahan ini lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Jika berbicara tentang potensi, tentunya Kelurahan Teluk Dalam memiliki potensi yang bisa kita lihat dengan jelas di sektor darat maupun laut. Potensinya itu kalau kita perhatikan banyak yang melakukan kegiatan perkebunan, tetapi yang lebih dominan untuk warga Kelurahan Teluk Dalam lebih cenderung kepada karet dan sawit. Melihat luasnya lahan yang ada, banyak masyarakat yang menjadikan perkebunan sebagai mata pencaharian mereka. Tak sedikit warga yang memiliki lahan dengan luas yang mencapai lebih dari 1 hektar. Selain itu, di Kelurahan Teluk Dalam terdapat komunitas yang berfokus pada kegiatan berkebun seperti komunitas wanita tani atau KWT. Komunitas ini terbentuk melalui Dinas Ketahanan Pangan dengan melihat daerah yang terdampak anak stunting. Ibu Rusmana selaku Ketua KWT menjelaskan bahwa lahan yang digunakan oleh komunitas merupakan lahan yang dipinjamkan perusahaan seluas 500 meter. Kalau untuk sistem pinjam lahan kami sendiri tidak membebankan nominal, dan alhamdulillah juga dari pihak perusahaannya sendiri hanya sekedar meminjamkan lahan, dan sewaktu-waktu untuk lahan itu bisa diambil kembali, kami mempersilahkan. Tentunya sebagai komunitas, KWT memiliki kegiatan rutin seperti pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh anggota yang masih aktif. Tak jarang hasil panen dari lahan KWT juga diperjualbelikan kepada masyarakat Teluk Dalam. Tak hanya di daratan, Kelurahan Teluk Dalam juga memiliki potensi di sektor laut. Berbeda dengan daratan yang di beberapa lahannya masih terikat dengan perusahaan, pada sektor laut, Teluk Dalam memiliki potensi yang luar biasa, di mana memiliki beberapa kelompok nelayan yang setiap kelompoknya dipimpin oleh seorang ketua nelayan. Sungai Teluk Dalam dapat menjadi objek bagi para nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di dalamnya terdapat ikan, kepiting, termasuk pohon nipah yang merupakan sumber daya laut utama di Sungai Teluk Dalam. Banyak warga yang juga mendapatkan penghasilan tambahan dari bekerja sampingan sebagai nelayan.
Tak heran jika seringkali terlihat banyak perahu ketinting milik warga yang diparkirkan di pinggiran Sungai Teluk Dalam. Ada yang kerja untuk kerja, ada juga yang cataran, ada juga untuk mancing. Yang banyak perahu di belakangnya jembatan itu kan, perahunya orang Sindang tuh numpang naruh aja. Sewaktu-waktu dia mau mancing turun baru dia pakai perahunya. Melalui potensi-potensi yang ada di Kelurahan Teluk Dalam, kami dari mahasiswa KKN Universitas Mula Warman ingin memberikan kontribusi nyata untuk masyarakat Teluk Dalam melalui pemberdayaan pekarangan lahan masyarakat kurang mampu. Dengan membagikan bibit hortikultura yang dapat dipanen dengan cepat, harapannya masyarakat yang menerima bantuan ini mampu memanfaatkan bibit yang telah diberikan dengan sebaik mungkin dan menurunkan resiko kemiskinan yang ada di Kelurahan Teluk Dalam. Menurut saya itu sangat berterima kasih kepada adik dari KKN Memo yang sudah memperhatikan warga yang tidak mampu, apalagi itu sudah tersalur dengan baik karena memberikan bibit-bibit seperti tanaman, cabai dan lain-lain untuk di depan rumahnya masyarakat.